Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak. Kembali lagi bersama dengan Bu Emma. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pencatatan kas kecil di kelas 11 untuk jurusan manajemen perkantoran. Ya. Jadi pencatatan kas kecil ini adalah pencatatan yang paling sederhana, yang kalau di akuntansi itu paling sederhana, dan kita akan belajar di jurusan manajemen perkantoran pada pencatatan kas kecil versinya manajemen perkantoran. Oke, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, jadi ada 3 pertemuan. Nanti untuk tujuan pembelajaran pertama atau pertemuan pertama adalah ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian daripada kas kecil. Jadi nanti anak-anak Ibu harapkan kalian bisa mengerti apa itu kas kecil, pengertiannya ya, dan bisa membedakan karena ada yang namanya kas kecil, ada yang namanya kas besar atau kas ya. Jadi nanti kalian bisa mengerti pengertian daripada kas kecil. Yang kedua adalah mampu memahami jenis-jenis daripada kas kecil. Jadi kas kecil itu ada banyak jenisnya. Jadi nanti kalian diharapkan bisa atau mampu memahami jenis-jenis kas kecil. Yang ketiga nanti ada kalian mampu memahami dan mengidentifikasi metode pencatatan kas kecil. Jadi kas kecil juga ada metode pencatatannya, tidak asal-asalan ya. Jadi nanti kita belajar tentang metode pencatatannya. Oke, lanjut. Oke, kita langsung ke tujuan pembelajaran pertama, yaitu pengertian daripada kas kecil. Jadi kas kecil itu sebenarnya sudah kita kita pahami atau kita sebenarnya setiap hari itu memegang itu sebenarnya ya. Kalaupun kamu bukan seorang istilahnya pekerja kantor ataupun staf kantor, tetapi kamu sebagai siswa atau peserta didik biasanya kan dikasih uang saku. Nah, itu juga kamu kan ada pengeluaran, ada pemasukan, misalkan pemasukannya dari orang tua, terus kamu jajan dan sebagainya, atau ada pembelian alat tulis ya, itu kan nanti kamu mengeluarkan uang. Nah, itu juga termasuknya masih kas dalam jumlah kecil atau bisa disebut juga kas kecil. Jadi sebenarnya kas kecil itu sangat dekat dengan kita ya. Oke, pengertian dari kas kecil itu sendiri adalah atau petty cash ya, uang tunai atau dana yang disediakan oleh perusahaan untuk menangani transaksi kecil sehari-hari. Ya, kecil sehari-hari. Jadi kas kecil itu bisa dibilang juga uang tunai. Jadi kalau kamu pegang uang tunai ya, tapi bukan dalam nominal yang misalkan 1 miliar atau 10 miliar. Nah, kalau itu sudah bukan biasanya tidak berbentuk cash ya, tetapi bisa dalam bentuk cek. Nah, kas kecil ini samanya adalah dengan uang tunai. Jadi kalau kamu punya uang tunai sekarang misalkan berapa 10.000, nah itu maksudnya adalah kas kecil atau petty cash. Jadi dana kas kecil ini disediakan oleh perusahaan itu untuk menangani transaksi-transaksi kecil. Biasanya itu untuk sehari-hari, misalnya kayak ATK ya. Jadi perusahaan ketika akan mengeluarkan uang atau dana atau uang yang jumlahnya kecil itu tidak perlu ke bank. Jadi makanya ada yang namanya kas kecil. Nah, lalu tujuannya apa sih, Bu? Ya, tujuannya adalah memudahkan dan mempercepat proses pembayaran untuk keperluan sehari-hari yang mendesak dan tidak terduga. Jadi kenapa adanya kas kecil ini ya, ini untuk memudahkan kita dan mempercepat. Jadi istilahnya kita misalkan butuh uang ya, dalam perusahaan butuh uang 1 juta. Nah, kita nggak perlu repot-repot ke bank, katakanlah ya, karena biasanya kas kecil ini yang dikeluarkan itu mendesak atau harus dikeluarkan hari itu juga atau saat itu juga. Misalkan kayak pembelian ATK kan kita nggak mungkin ya misalkan ngutang kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi makanya kenapa ada kas kecil ya, supaya untuk memudahkan kita nggak perlu lagi ke bank. Jadi perusahaan punya yang namanya kas kecil untuk membayar dana-dana yang setiap hari dikeluarkan.
Oke, lanjut. Oke, yang kedua ada jenis-jenis dari kas kecil. Kas kecil sebenarnya jenisnya lumayan ya, banyak ya. Nanti kita belajar yang gampang-gampang aja. Paling yang biasa atau umum digunakan itu kan kas kecil untuk operasional. Kalau untuk yang bahan atau perjalanan dan lain sebagainya itu jarang, tapi biasanya tetap ada. Jadi yang pertama itu jenis kas kecil, ada kas kecil operasional untuk pengeluaran rutin yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Jadi perusahaan itu kan biasanya kayak tadi ya, ada alat-alat kantor. Nah itu masuknya nanti operasional perusahaan. Jadi biasanya untuk operasional perusahaan itu setiap hari pasti ada ya. Terus yang kedua ada kas kecil untuk bahan atau material. Kalau ini biasanya itu untuk proses produksi, biasanya untuk tambahan bahan baku atau bahan penolong. Nah ini nanti masuknya ke kas kecil yang bahan material. Tapi kalau untuk ini biasanya jarang, karena perusahaan biasanya sudah istilahnya apa ya, menghitung total produksinya. Jadi untuk kas kecil bahan material jarang sekali ditemukan ya. Terus yang ketiga ada kas kecil perjalanan dan transportasi. Nah ini dibutuhkan kalau misalkan stafnya atau pegawai-pegawainya itu melakukan perjalanan ya. Nah nanti ada yang namanya transportasi. Jadi nggak mungkin jalan kaki ya. Jadi ada transportasi, ada bensin, ada atau mungkin pakai kendaraan apa. Nah itu nanti ikutnya kas kecil kalau memang jumlahnya tidak melebihi dari saldo kasnya. Terus ada yang keempat adalah kas kecil untuk perawatan dan perbaikan. Nah untuk kas kecil perawatan dan perbaikan ini biasanya juga untuk yang ringan-ringan ya. Misalkan perbaikan yang tidak begitu istilahnya pengganti mesin, atau kalau pengganti mesin itu bukan ikut perawatan sih, tapi lebih kepada apa ya, penggantian alat ya. Jadi kita beli alat baru, nanti masuknya kita nambah modal lagi. Tapi kalau ke perawatan dan perbaikan itu kan biasanya sedikit-sedikit. Nah itu nanti ada ikutnya biaya kas kecil. Nah tapi nanti apa ya, tetap disesuaikan dengan jumlah kas kecilnya di perusahaan berapa. Kalau memang perusahaannya masih perusahaan kecil yang tidak istilahnya perawatan dan perbaikannya tidak begitu besar ya, berarti masih ikut kas kecil. Tapi kalau perusahaannya sudah di skala besar, untuk perawatan dan perbaikannya juga mungkin lebih besar ya, jadi mungkin tidak masuk lagi ke kas kecil. Terus yang terakhir ada jenis lainnya ya. Nah itu ada dana darurat, promosi. Nah itu kalau ada, kalau pasnya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Terus lanjut, metode pencatatan kas kecil. Nah untuk metode pencatatan kas kecil itu ada dua ya. Yang pertama adalah metode tetap atau impress fund method, sama yang kedua adalah metode tidak tetap atau fluktuasi. Biasanya disebut metode tetap sama metode fluktuasi. Untuk metode tetap itu adalah metode nanti ditunjukkan di metode di pembelajaran yang ketiga ya. Nanti bedanya apa sih metode dana tetap dan dana tidak tetap. Nah untuk metode tetap itu adalah metode pengelolaan kas kecil atau pencatatan kas kecil, di mana jumlahnya itu selalu tetap. Jadi biasanya itu pencatatan semua transaksinya itu dilakukan pada akhir periode atau pada saat kita melakukan pengisian kembali. Jadi selama transaksi, katakanlah misalkan tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, biasanya dalam satu bulan itu biasanya kan kalau pengisian kembali atau saldo awal itu tanggal 1. Nah, tanggal 2 sampai mulai transaksilah tanggal 2 sampai tanggal 29. Nah, tanggal 22 sampai tanggal 29 itu kita tidak mencatat karena langsung pencatatannya pada pengisian kembali, yaitu pada tanggal 30. Jadi semua total transaksi tanggal 2 sampai tanggal 29 itu dilakukan pada akhir periode. Makanya kenapa disebut metode tetap ya, karena dianggapnya tanggal 2 sampai tanggal 29 tadi itu ya saldonya tetap. Misalkan saldo awalnya adalah 6 juta.
Ya dianggapnya tanggal 2 sampai tanggal dari 29 ya 6 juta, walaupun memang dari tanggal 2 sampai tanggal 29 itu ada pengeluaran, tetapi kan belum dicatat. Jadi makanya kenapa namanya metode tetap. Yang kedua adalah metode tidak tetap. Nah, bedanya kalau metode tidak tetap itu dia dicatat setiap hari atau setiap ada transaksi. Jadi setiap ada transaksi, misalkan tadi kalau tanggal 2 ada transaksi kan, kalau metode tetap dia tidak dicatat. Tetapi kalau metode tidak tetap dia dicatat. Makanya kenapa disebut metode tidak tetap? Karena setiap harinya saldonya itu berubah karena ada pengurangan yang tadi setiap hari dicatat. Nanti kita lihat perbedaan untuk pencatatannya di pembelajaran yang ketiga ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kita akan lanjut di pembelajaran yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua. Terima kasih. Oke anak-anak, kembali lagi sama Bu Emma untuk tujuan pembelajaran kedua atau di pertemuan yang kedua ini adalah yang pertama, mampu memahami komponen dalam kas kecil. Jadi nanti kita belajar tentang komponen-komponen daripada kas kecil ya. Yang kedua adalah mampu memahami manfaat daripada kas kecil. Jadi kas kecil itu ada bukan cuma ada ya, tetapi ya ada manfaatnya. Kalau kemarin kan sudah belajar tentang tujuannya, nah kita nanti belajar tentang manfaat dari kas kecil. Yang ketiga, mampu memahami langkah-langkah pencatatan kas kecil. Jadi nanti kita belajar ya mencatatnya gimana. Nah kemarin kan sudah dijelaskan tentang metode kas kecilnya ada 2. Nah nanti dari 2 metode itu kita belajar untuk mencatatnya bagaimana sih ya. Terus yang keempat adalah mampu mengidentifikasi dokumen untuk laporan kas kecil. Jadi dokumen-dokumen apa aja sih yang diperlukan sebelum kita mencatat transaksi ke dalam kas kecil ya, atau buku kas kecil. Oke lanjut. Untuk komponennya ya, dari komponen utama dalam kas kecil yang pertama adalah jumlah dananya. Jadi dana kas kecil itu ditentukan oleh perusahaan, tergantung daripada masing-masing perusahaan. Tapi harus tetap kalau nggak ada jumlah dananya nanti bagaimana ya. Jadi yang pertama adalah jumlah dananya. Nanti dananya itu ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Besaran dananya tetap ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Yang kedua adalah petugas kas kecil. Jadi adanya kas kecil di dalam perusahaan juga ada pemegang dana kas kecil. Kalau di sini namanya petugas kas kecil ya, atau pemegang dana kas kecil. Nah ini bertanggung jawab atas pengelolaan dananya. Jadi pemegang dana kas kecil itu dia hanya bertanggung jawab atas si kas kecil ini. Jadi keluar masuknya semuanya istilahnya lewat dari si pemegang dana kas kecil ini. Terus yang ketiga adalah buku kas kecil. Jadi kalau tadi udah ada pemegang dana kas kecilnya atau petugasnya, ya berarti ada buku kas kecilnya. Nah dari bukunya ini ada juga namanya bukti kas kecil ya, yang keempat. Jadi untuk pengeluaran atau penerimaan dana kas kecil itu harus ada buktinya. Nah ini untuk apa? Untuk mencatat setiap pengeluaran, pemasukan, semuanya. Nah kalau buku kas kecilnya itu untuk mencatat transaksinya ya. Jadi kalau buktinya ini sebagai bukti untuk mencatat di buku kas kecil. Yang kelima adalah kebijakan penggunaan. Jadi kas kecil itu ada kebijakannya, misalkan maksimal penggunaannya berapa atau pengeluarannya berapa. Nah, mungkin misalkan saldo kas kecilnya di perusahaan misalkan 2 juta. Tetapi pengeluaran kas kecilnya sampai 2.100.000 misalkan ya dalam satu kali transaksi, itu tidak bisa, berarti tidak bisa menggunakan kas kecil. Makanya ada kebijakan penggunaannya, berarti harus di bawah tadi 2 juta. Terus yang keenam adalah prosedur penggantian dana. Jadi penggantian dana jadi kas kecil itu setiap 1 bulan sekali atau pada akhir periode itu bisa dilakukan yang namanya pengisian kembali ya. Tapi pengisian kembali dana kas kecil ini juga tidak harus pada akhir periode.
biasanya ketika saldo dana kas kecilnya sudah mau habis, kira-kira berarti si pemegang dana kas kecil ini melaporkan bahwa kas kecilnya mau habis atau sudah hampir habis, biasanya minta untuk pengisian kembali kepada si kas ya, bendahara biasanya. Nah, itu. Lanjut. Oke, lanjut ya, kita ke manfaat dari pencatatan kas kecil. Manfaatnya ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, yang kedua adalah pengendalian, yang ketiga adalah fleksibilitas dan manajemen aset. Jadi meningkatkan efisien, di mana efisiensi waktu dan juga tenaga dengan adanya kas kecil itu mempermudah kita supaya transaksi yang jumlahnya kecil itu tidak usah atau tidak perlu menggunakan cek atau menunggu pencairan dari bank ya, itu meningkatkan efisiensi. Pengendalian karena jumlahnya kecil, jadi bisa untuk mengendalikan yang transaksi-transaksi dengan nominal kecil supaya tetap terkendali. Terus fleksibilitas dan manajemen aset. Terus yang selanjutnya adalah faktor apa sih yang mempengaruhi jumlah dana kas kecil. Jadi besaran dana kas kecil itu dapat bervariasi ya, tetapi tetap tergantung pada kebutuhan suatu perusahaan. Jadi kebutuhan suatu perusahaannya itu kira-kira berapa, atau biasanya misalkan kalau perusahaan besar katakanlah ya 20 juta atau 50 juta itu tergantung dari perusahaan. Tapi kalau perusahaannya kecil biasanya paling-paling 2 juta, 5 juta. Jadi besaran dana kas kecil ini yang menentukan adalah perusahaan itu sendiri. Jadi tergantung pada kebutuhan dari setiap bulannya. Oke. Lanjut dari tadi manfaat dan jumlah dana ya. Sekarang kita lanjut ke dokumen laporan kas kecil. Jadi dokumen apa aja sih yang dibutuhkan ya ketika kita akan melaporkan kas kecil atau mencatat kas kecil. Jadi yang ada 2 ya, yang wajib dan tambahan. Yang wajib itu ya buku kas kecil, karena buku kas kecil itu ya untuk mencatat transaksi kas kecilnya gitu ya. Nah, kwitansi ini termasuknya adalah pada bukti kas kecil. Jadi ada buktinya, tadi ada ya, sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi ada bukti, ada buku. Nah, terus yang ketiga adalah laporan pengeluarannya. Jadi setelah ada kwitansi, ada bukunya, kwitansi menjadi bukti, dicatat ke dalam buku kas kecil, nanti ada laporannya, laporan pengeluarannya. Terus untuk tambahan biasanya apa? Formulir pengajuan dana. Nah, formulir pengajuan dana ini biasanya digunakan untuk apa sih? Untuk mengganti dana yang sudah dikeluarkan. Terus ada yang kedua, catatan rekonsiliasi. Biasanya rekonsiliasi bank, atau biasanya untuk menghindari perbedaan ya antara si buku catatan di pihaknya bendahara sama si pemegang dana kas kecil. Biasanya itu rekonsiliasi. Terus ada yang ketiga, dokumen kebijakan pengelolaan. Jadi ada dokumen kebijakannya. Terus yang terakhir adalah laporan audit. Biasanya untuk laporan audit lebih ke ranahnya si bendahara perusahaannya atau si pemegang kas perusahaannya. Oke, kembali lagi. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga atau pertemuan ketiga ini ya. Ketiga pada materi pencatatan kas kecil. Nah, di sini tujuan belajarnya ada 3. Yang pertama adalah mampu memahami elemen pada laporan kas kecil. Jadi, anak-anakku semuanya nanti kalian itu diharapkan mampu memahami elemen pada kas kecil. Jadi, nanti apa aja sih elemen-elemen yang ada pada laporan kas kecil. Yang kedua adalah mampu memahami langkah-langkah pelaporan kas kecil. Jadi, nanti kalian diharapkan mampu ya memahami apa aja sih langkah-langkah untuk pelaporan daripada kas kecil. Nah, yang terakhir adalah mampu membuat laporannya. Jadi kalau sudah tahu langkah-langkahnya, berarti nanti praktek untuk membuat laporan kas kecilnya untuk dengan metode yang akan ditentukan atau sesuai yang ditentukan oleh guru kalian.
Kita masuk ke elemen pada laporan kas kecil. Ya, untuk elemennya yang pertama adalah saldo awal berupa jumlah dana kas kecil selama periode laporan. Yang kedua adalah rincian penerimaan dana kas kecil selama periode laporan. Jadi ada rinciannya, ya, rincian penerimaan dana kas kecilnya. Yang ketiga adalah rincian pengeluaran dana kas kecil selama periode laporan. Jadi tadi ada penerimaan, sekarang ada pengeluarannya. Jadi sama-sama ada rinciannya. Yang keempat adalah jumlah dana kas kecil yang tersisa pada akhir periode. Jadi ada saldo awal dan ada jumlah dana kas kecil yang tersisa. Jadi di akhir periode itu sisanya berapa? Berarti yang terpakai berapa? Harus ada keterangannya di laporan kas kecil. Yang kelima adalah data perbandingan antara catatan kas kecil dengan saldo fisik. Jadi jumlah saldo kas kecil dengan saldo fisik atau uang aslinya, uang tunainya itu harus sama, ya. Misalkan di catatan ada 525.000, berarti saldo fisik atau uang aslinya itu juga harus sesuai dengan catatan kas kecil. Yang terakhir adalah rangkuman yang berisi kesimpulan tentang penggunaan dana kas kecil selama periode laporan. Laporan termasuk pengeluaran yang signifikan. Jadi semua transaksi pengeluaran dan pemasukan itu dilakukan rangkuman atau kesimpulan semuanya keseluruhannya pada akhir periode biasanya. Ya, ini adalah elemen-elemen pada laporan kas kecil. Sekarang kita lanjut ke contoh ya, contoh pencatatan metode tetap sama metode tidak tetap. Ya, di sini kamu bisa lihat ya contoh yang sudah Ibu sediakan. Lihat di situ ada pencatatan jurnal transaksi. Nah, untuk yang pertama adalah metode improvement method atau improvement system, sama ya. Itu menggunakan sistem dana tetap. Itu ada PT Smart Lake jurnal umum pada periode April 2024. Nah, kita lihat perbedaannya nanti di mana sih bedanya pencatatan metode tetap sama metode tidak tetap. Ya, yang pertama transaksi di tanggal 3 ya. Tanggal 3 berarti untuk saldo awalnya biasanya namanya saldo awal. Nah, kalau untuk di jurnal umumnya di sini tertulis adalah petty cash sebelah debit 10 juta rupiah dan cash in bank 10 juta sebelah kredit. Kenapa sih petty cash-nya itu dia sebelah debit? Kenapa dinamakan juga petty cash? Karena petty cash itu si pemegang dana kas kecil itu menerima uang sebesar 10 juta. Dari mana dia menerima uang? Dari cash in bank atau kas perusahaan. Makanya kenapa di sini petty cash-nya dia sebelah debit, karena dianggapnya adalah dia si pemegang dana kas kecil itu menerima uang sebesar 10 juta rupiah untuk dana kas kecil atau petty cash. Nah, cash in bank-nya sebelah kredit karena bagian perusahaan atau kas perusahaan ya, itu dia mengeluarkan uang sebesar 10 juta rupiah. Makanya kenapa di sini ditulis dia sebelah kredit. Lalu tanggal 4, 6, 10, dan 12 di jurnal tercatat tidak ada penjurnalan atau pencatatan transaksi. Kenapa? Karena balik lagi di sini perusahaan Smart Lake itu menggunakan metode dana tetap. Jadi tanggal 4, 6, 10, dan 12 itu saldonya dianggap tetap 10 juta. Walaupun pada kenyataannya entah itu di tanggal 4, di tanggal 6, atau di tanggal 10 itu perusahaan mengeluarkan kas kecil. Entah itu sebesar 500, entah itu sebesar 200, tetapi tidak dicatat karena tadi penggunaannya adalah metode dana tetap. Jadi pada
setiap harinya atau ketika ada transaksi itu tidak dicatat. Kapan sih dilakukan pencatatannya? Nah, dilihat tanggal 15. Lihat di situ ada pencatatan ya. Setelah tadi tanggal 4, 6, 10 dan 12 tidak ada pencatatan, lalu ada pencatatan di tanggal 15. Kenapa ada pencatatan? Nah, karena berarti di tanggal 15 ini dia ada yang namanya pengisian kembali dana kas kecil. Nah, untuk apa sih? Nah, di sini ada keterangannya office supplies. Office supplies berarti adalah peralatan kantor. Untuk pembelian peralatan kantor sebesar 940, ada promotion expense atau biaya promosi, cleaning expense atau biaya kebersihan ya. Ada water, elect, and telephone expense itu berarti biaya air, listrik dan telepon itu dibayarkan berarti entah itu di tanggal 4, 6, 10 atau 12 tetapi ditulis semuanya pada tanggal 15 karena apa pengisian kembali dana kas kecilnya itu dilakukan pada tanggal 15. Nah, akunnya itu dikredit adalah cash in bank karena kita mengeluarkan uang langsung dari cash. Kenapa cash in bank sebagai kredit? Nah, kita asumsinya adalah kita sudah katakanlah office supplies. Nah, kita kan membeli peralatan kantor. Nah, kita mendapatkan peralatan kantor itu. Nah, itu sebelah debit. Nah, cash in bank-nya sebelah kredit karena kita mengeluarkan. Kenapa nggak petty cash? Karena balik lagi ini adalah metode dana tetap yang ketika pengisian kembali itu dilakukan ketika pencatatan itu ketika adanya pengisian kembali, makanya kreditnya ditulis adalah cash in bank bukan petty cash, walaupun ini di jurnalnya adalah jurnal pencatatan untuk petty cash. Lalu jadi si office supplies, promotion expense, cleaning expense, sama water and electric telephone expense itu adalah dianggap sebagai petty cash-nya. Ya, makanya dia sebelah debit. Terus tanggal 16, 17, 20, 24, 25 itu sama, tidak ada pencatatan. Karena tadi sudah ada pengisian ya. Sudah ada pengisian di tanggal 15, dan tanggal 16 sampai tanggal 25 itu tidak ada penjurnalan. Lanjut di tanggal 30. Nah, berarti di tanggal 30 ini dia ada pengisian kembali, karena ada transaksi di tanggal sebelumnya. Nah, itu ada office supplies lagi, ada transportation expense, terus consumption expense sama other expense. Other expense itu adalah beban lain-lain ya. Nah, itu sama, nanti kreditnya adalah cash in bank. Karena apa? Karena ini pengisian kembali kas kecil. Jadi bisa dilihat di situ pencatatannya adalah ketika ada pengisian kembali. Ingat-ingat ya, berarti metode impres atau metode tetap dilakukan pencatatannya ketika ada pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kecuali saldo awalnya. Kalau saldo awal dia tetap ditulis di jurnal. Coba kita lihat untuk yang metode yang kedua ya. Kita lihat. Nah, oke, bisa dilihat ya di sini metode yang kedua adalah metode fluktuasi atau tidak tetap. Ya, bedanya apa? Coba dilihat. Nah, kalau tadi ada PT Smartleg, kita lihat untuk yang PT Makmur Jayanya di periode Februari 2024. Nah, di situ ada jurnal umum sama untuk transaksi kas kecil. Nah, dilihat untuk yang tanggal 3-nya. Ya, ini sama-sama tanggal 3. Nama akunnya di keterangannya itu masih sama, petty cash dan cash in bank. Ya, sama juga 10 juta. Nah, jadi untuk yang tanggal 3 ini tidak ada perbedaan ya, karena tadi si bagian kas perusahaannya mengeluarkan uang untuk diserahkan kepada si bagian pemegang dana kas kecil untuk mengisi petty cash atau kas kecil. Nah, lihat untuk tanggal berikutnya
ya, tanggal 4, tanggal 6 dan selanjutnya itu dilakukan pencatatan. Kalau yang tadi metode impress atau metode tetap itu dia tidak melakukan penjurnalan atau tidak ada pencatatan transaksi karena tadi metodenya adalah tetap. Jadi dianggapnya adalah saldonya tetap. Nah, kalau yang metode fluktuasi atau tidak tetap, kenapa dia disebut tidak tetap? Ya karena itu tadi setiap ada transaksi itu selalu dicatat. Makanya kenapa ketika ada transaksi ya berarti saldonya berubah karena ada pengurangan dari transaksi itu. Coba dilihat yang tanggal 4 itu adalah sebelah debit cleaning expense atau beban kebersihan ya. Nah, kreditnya adalah petty cash. Kenapa si cleaning expense itu dia sebelah debit? Sama sebenarnya dengan yang tadi ya, metode impress, dia juga sebelah debit, cuma bedanya kalau yang ini dicatat sesuai tanggal terjadinya transaksi. Tetapi kalau yang tadi impress itu dicatat ketika ada pengisian. Nah, kalau ini cleaning expense, nah kreditnya itu dia ditulis adalah petty cash, bukan cash in bank. Ya, jadi beda. Kalau tadi kalau impress tadi kan kreditnya adalah cash in bank ya. Tapi kalau yang fluktuasi atau yang tidak tetap itu kreditnya ditulis petty cash karena dianggap pengeluaran ini diambil dari dana petty cash atau dana kas kecil karena belum ada yang namanya pengisian kembali dana kas kecil. Jadi makanya kenapa nggak pakai cash in bank. Nah, dilihat di situ hampir sama semuanya ya, yang kreditnya adalah petty cash. Nah, tanggal 15 dilihat. Nah, tanggal 15 itu ada yang namanya pengisian kembali dana kas kecil ya. Itu tanggal 15. Makanya kenapa di situ? Nah, di situ debitnya adalah petty cash ya, bukan akun dari transaksi yang berlangsung. Artinya ketika ada pengisian kembali berarti yang bertambah adalah si petty cash-nya. Makanya yang di debit itu adalah petty cash. Nah, cash in bank-nya sebelah kredit. Nah, jumlah uang atau jumlah pengisian kembalinya itu sesuai dengan jumlah transaksi dari tanggal 4 sampai tanggal 14. Jadi pengisian kembali itu uangnya ya sesuai dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan kayak gitu. Ya, sama. Terus tanggal selanjutnya itu sama juga tergantung pada transaksinya apa. Nah, itu tanggal 20 dan tanggal 22 itu ya. Nah, jadi pengeluaran kas kecil itu ya rata-rata bukan nominal yang besar. Dilihat di situ saldonya itu kan saldo awal kan 10 juta ya, saldo dananya. Nah, di sini tidak ada transaksi yang di atas 10 juta atau bahkan yang paling besar itu hanya 1.489. Artinya perusahaan itu sudah mengestimasi kira-kira pengeluaran itu tidak ada yang di atas katakanlah 2 juta, 3 juta. Nah, makanya pengeluaran yang kecil ya, kalau di perusahaan kan kayak 750, 500 itu adalah pengeluaran yang kecil. Makanya kenapa dimasukkan ke dalam kas kecil. Nah, ini ya ada contohnya, ada cleaning expense itu kan berarti kan beban kebersihan, promotion expense, ada beban promosi ya. Biasanya kalau promosi kan nggak gitu mahal ya, kecuali kalau sudah promosinya iklan di TV, nah itu beda lagi. Terus ada transportation expense, ada other expense, office supplies. Nah, itu akun-akun yang biasa keluar di kas kecil, jadi masih simple ya. Oke, jadi dari dua metode tadi bisa nggak kira-kira ya kamu membedakan kedua pencatatan dana kas kecil tadi? Nah, nanti kalian silakan coba dan pelajari bagaimana mencatat praktek langsung ya, mencatat laporan kas kecil.
Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang kas kecil atau pencatatan dari kas kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.